Selamat datang kembali di channel Mobil Cina, sumber berita otomotif dan teknologi mobil listrik terlengkap. Nissan menghadapi tantangan finansial serius setelah melaporkan kerugian bersih bulan ini. CEO Nissan, Makoto Uchida, menyebut situasi ini sangat berat dan memaksa perusahaan untuk melakukan langkah restrukturisasi yang berani. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Nissan menurunkan proyeksi penjualan dan operasional untuk tahun ini. Perusahaan berencana menghemat $3 miliar dengan memangkas sahamnya di Mitsubishi secara signifikan dan mengurangi 9.000 karyawan dari total lebih dari 133.000 pegawai global. Pada konferensi pers, Kepala Manufaktur Nissan, Hideyuki Sakamoto, menjelaskan bahwa langkah kontroversial ini bertujuan meningkatkan efisiensi pabrik dan menghemat biaya. Saat ini, kami memiliki 25 jalur produksi kendaraan di seluruh dunia. Rencana kami adalah mengurangi kapasitas operasional maksimum dari jalur-jalur ini sebesar 20%. Salah satu caranya adalah dengan mengubah kecepatan jalur dan pola shift kerja, sehingga efisiensi tenaga kerja meningkat, ujar Sakamoto. Laporan dari Financial Times mengungkap bahwa Nissan berada dalam tekanan besar dan membutuhkan investor utama untuk bertahan. Kami memiliki waktu 12 hingga 14 bulan untuk bertahan hidup, kata seorang pejabat senior Nissan. Ini akan sangat berat. Kami membutuhkan pendapatan dari Jepang dan Amerika Serikat untuk menopang perusahaan. Krisis ini semakin rumit setelah Renault, yang sebelumnya memiliki hingga 46% saham Nissan, kini menguranginya menjadi di bawah 36%. Perusahaan saat ini mencari investor jangka panjang, seperti bank atau grup asuransi besar, untuk menggantikan sebagian kepemilikan saham Renault. Baru-baru ini, langkah-langkah drastis Nissan menarik perhatian kelompok investor aktivis seperti Visima Capital Management yang berbasis di Singapura dan Oasis Management Group dari Hong Kong. Kedua kelompok ini dikenal sebagai pemain besar yang sering mengubah arah perusahaan Jepang. Sumber anonim menyebut bahwa Nissan juga mempertimbangkan kemungkinan Honda mengambil alih sebagian besar sahamnya. Renault bahkan dilaporkan mempertimbangkan menjual sebagian sahamnya kepada Honda untuk merestrukturisasi aliansi yang telah berjalan selama 25 tahun dengan Nissan. Nissan, Honda, dan Mitsubishi saat ini bekerja sama dalam proyek berbagi teknologi kendaraan listrik untuk mempercepat pengembangan teknologi tersebut. CEO Mitsubishi Motors, Takao Kato, menyatakan, kolaborasi dengan mitra sangat penting di tengah perubahan cepat dalam industri otomotif akibat inovasi teknologi seperti elektrifikasi dan kecerdasan. Namun, mantan CEO Nissan, Carlos Ghosn, menilai kemitraan ini mencurigakan. Ia menyebut bahwa Honda mungkin sedang melakukan pengambil alihan tersembunyi terhadap Nissan dan Mitsubishi. Meski mencari solusi kemitraan dan investasi, Nissan masih menghadapi tekanan besar. Perusahaan berencana mengurangi produksi globalnya sebesar 20%, termasuk di Amerika Serikat. Pabrik Nissan di Canton, Mississippi, dan Smyrna, Tennessee, hanya akan memproduksi sekitar 503.202 kendaraan pada tahun fiskal 2024, turun dari 605.435 unit di tahun sebelumnya. Pengurangan ini berdampak pada beberapa model unggulan Nissan, seperti Frontier, Rogue, Pathfinder, dan QX60 dari lini Infiniti. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan Nissan belum akan berakhir dalam waktu dekat, bahkan ketika langkah-langkah drastis mulai diambil untuk menyelamatkan masa depan perusahaan. Berita tentang situasi genting Nissan ini sebenarnya bukanlah kejutan. Masalah ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, ditambah dengan perubahan besar di industri otomotif global. Contohnya, masuknya pemain baru seperti ZR, XPeng, Leap Motor, Geely, dan Deepal di pasar banyak negara yang semakin memperketat persaingan. Salah satu indikator lemahnya strategi Nissan adalah peluncuran mobil listrik Ariya. Meski diperkenalkan di Tokyo pada 2019, model ini belum juga masuk pasar Australia. Ketika akhirnya dirilis, Ariya akan berhadapan dengan pesaing yang lebih baru dan berharga lebih murah. Hingga saat ini, Nissan hanya menawarkan lift dengan jarak tempuh 270 km yang tidak mampu bersaing dengan mobil listrik lainnya. Beberapa model Nissan, seperti Juke, X-Trail, dan Qashqai e-Power, memang memiliki performa yang cukup baik. Namun, sejumlah produk lain, seperti Navara, sering mendapat kritik karena kualitasnya yang di bawah standar. Bahkan, versi Warrior dari Navara baru dapat memenuhi harapan setelah melalui revisi besar-besaran oleh tim insinyur Australia. Sebagai perbandingan, BYD, merek asal Tiongkok, telah meluncurkan model Shark yang menjadi game changer di segmen ini.
Dengan harga yang lebih murah dibandingkan Navara, BYD Shark menawarkan teknologi mutakhir seperti mesin hybrid yang hemat bahan bakar, layar sentuh 15,6 inci, serta fitur-fitur modern lainnya yang tidak dimiliki oleh produk Nissan. Penurunan pangsa pasar Nissan juga mencerminkan ketidakmampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Pada 2017, mantan CEO Nissan, Carlos Ghosn, secara terbuka mengkritik kinerja Nissan di Australia. Kini, kondisi perusahaan semakin memburuk dengan penjualan yang hanya separuh dari target Ghosn. Krisis yang dialami Nissan bukan semata-mata karena kesalahan baru-baru ini, melainkan akumulasi dari kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan pasar. Di tengah meningkatnya pilihan bagi konsumen dan masuknya merek-merek baru, Nissan tampaknya tertinggal jauh dalam upaya mempertahankan posisinya sebagai pemain utama di industri otomotif global. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan berita terbaru dari channel Mobil Cina. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.